Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada para mahasiswa semuanya dan kepada para tulabul ilmi. Bihudurikum ila hadhihi fi hadhil fursah. Insyaallah hari ini kita akan membahas lanjutan daripada kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Yang kalau kemarin kita sudah ngomongin tentang aspek manajemen dan sumber daya insan. Sekarang kita masuk ke aspek yang cukup penting. Sebelum kita masuk ke aspek yang lebih penting lagi yaitu aspek syariah, kita masuk dulu ke aspek keuangan. Jadi bagaimana kita melihat sudut pandang keuangan terhadap kelayakan bisnis secara Islami. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita mengacu pada surat, kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Jadi kalau kita artikan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang yang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Artinya apa? Setiap kita ada transaksi keuangan, kita harus menuliskannya, baik dari sumber masukannya, baik dari kemana dia keluarnya, agar itu juga menjadi bagian daripada ikhtiar kita untuk menjaga akhirat kita ya. Karena di akhirat seorang laki-laki, seorang manusia, kakinya tidak akan berpindah dari padang mahsyar itu sampai dia ditanya 4 perkara. Dan salah satunya adalah dari mana harta yang dia dapatkan dan kemana harta itu akan dia keluarkan. Nah, ini adalah suatu ikhtiar, salah satu perintah Allah yang menjadi bagian daripada agama kita agar kita terhindar dari nanti di akhirat, agar laporan keuangan kita di akhirat nanti itu bisa kita laporkan dengan cara yang benar. Ya, apalagi kalau kita mau bermuamalah atau berbisnis ya, ini penting sekali. Ya. Yang kedua adalah selain ayat ini, saya juga ingin membahas salah satu kaidah yang sangat penting dalam kaidah usuliyah yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah illa dalil ala tahrimiha. Sesungguhnya asal hukum dari muamalah itu adalah halal ya, adalah boleh, bukan halal maaf, adalah boleh sampai ada dalil baik dari Al-Quran, baik dari As-Sunnah yang mengharamkannya. Artinya banyak sekali di akhir zaman. Kenapa Allah berikan keluasan seperti ini? Karena akan banyak sekali inovasi, kreasi di akhir zaman. Di zaman-zaman setelah Nabi itu akan banyak sekali. Dan itu diberikan keluasan oleh Allah SWT. Nah, tapi dibatasi dengan dalil syar'i. Jadi ada had-hadnya. Itu akan lebih banyak kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Dan pertemuan kali ini kita hanya fokus saja di bidang keuangan. Oke, menu kita hari ini. Nah, ini kita akan membahas bagaimana bisnis itu layak dari sisi keuangan ya. Tentunya kita tetap mengacu kepada apa yang kita bahas sebelumnya, bisnis itu harus halal dan thayyib segala macam. Nah, dari aspek keuangannya, kita akan mulai dari menentukan total investasi awal. Lalu ada biaya operasional tahunan, lalu ada analisis BEP, cash flow, payback period, dan juga ada goal value method dan goal index. Ini adalah semacam bentuk NPV atau net present value versi Islam ya. Kalau goal dan begitu pula dengan goal index, ini juga adalah bentuk dari versi Islamnya dari profitability index ya. Profitability index. Jadi ini saya mencoba mengajarkan sesuatu yang benar-benar basisnya Islam ya. Jadi kalau ada yang mau belajar NPV atau probability index mungkin tidak saya ajarkan teorinya, cuma nanti di prakteknya nanti kita akan lihat bagaimana komparasinya ya antara bagaimana Islam, bagaimana dengan NPV yang non Muslim. Kenapa saya bilangkan ini teorinya nih non Islam? Ya, karena dia memasukkan unsur bunga di situ dalam perhitungannya. Makanya karena bunga sendiri bukan merupakan ajaran Islam dan bertentangan tentunya, makanya nggak saya ajarkan ya. Takutnya jadi itu nanti takutnya.
Oke, dari awal. Jadi menu kita hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di santai aja, insyaallah ini akan lebih banyak dikuantifikasinya. Jadi investasi awal itu teman-teman yang menentukan, ya. Teman-teman yang menentukan, tentukan sumber pendanaannya. Jadi ada dalam Islam, seorang pengusaha muslim harus berpikir 3 hal saat dia mulai mencari investasi di awal, yaitu dari mana sumber pendanaannya, sumbernya harus halal, jelas ya, akadnya apa, apakah mudharabah, apakah musyarakah, nah itu harus jelas ya. Apakah murabahah kalau dia bentuknya barang ya, itu macam-macam. Dan itu setiap barang yang dibeli, setiap barang uang yang dipinjam, itu harus jelas akadnya. Dan kita harus penuhi akad itu sampai kita selesai dengan peminjaman itu ya, harus jelas. Apakah kalau dia bikin alat-alat produksi segala macam, apakah itu dengan bayul istisna segala macam, itu harus dibedakan. Mungkin untuk membeli barang modal itu akadnya bisa berbagai macam ya. Nah, ya, akadnya bisa berbagai macam dan itu harus kita tuliskan, ya. Ya, kemudian terkait pengelolaan aktiva. Jadi aktiva ini maksudnya dari pengelolaan ini nanti kita bayarnya dari sumbernya mana. Hutang yang kita bayar itu nanti akan kita bayar dari sumber yang apa gitu. Itu dari pengelolaan aktivanya. Di aktiva ini akan menghasilkan laba berapa, akan menghasilkan pendapatan berapa, terus kita apa tuh suplai silang ya. Itu dari mana nanti akan kita bayarkan hutangnya dana tadi. Dan yang ketiga yang paling penting adalah saluran sedekah. Jadi kita harus berpikir karena setiap muslim harus wajib bukan wajib ya, disunnahkan untuk bersedekah. Karena sedekah ini juga bagian dari jadi kunci rezeki kita. Jadi kalau kita tidak bersedekah, itu juga akan menghambat rezeki kita ya. Jadi sebagai seorang investor muslim atau pengusaha muslim, sudah harus berpikir kemana dia harus menyedekahkan hartanya. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang memiliki aliran pahala yang terus berkesinambungan ya. Misalnya kalau kita sedekah Al-Qur'an, diberikan kepada hafidz Qur'an kan, akhirnya diamalkan sama dia dan diajarkan lagi sama dia pas dia sudah besar, diajarkan lagi sama dia ke murid-muridnya. Itu kan terus berjalan ya. Nah, kita harus berpikir seperti itu ya. Jadi bagaimana berniaga dengan manusia dan lebih penting lagi bagaimana kita berniaga dengan Allah. Jadi bagaimana kita dengan investasi yang kecil, misalnya Al-Qur'an kan nggak terlalu mahal ya. Tapi return pahalanya itu luar biasa, besar gitu ya. Dalam hal return of investment, itu perhatikan tingkat risikonya ya. Risikonya dan tingkat pengembalian itu penting ya. Yang ketiga yaitu perhatikan misalnya aset yang akan dibeli. Jadi ini penting, jadi kalau kita mau beli misalnya mobil operasional misalnya, itu harus diperhatikan ya. Kalau boleh sebut merek ya sih ada merek mobil itu yang kalau dijual kembali itu harganya nggak terlalu turun ya, karena dengan alasan spare part-nya banyak segala macam. Cuma ada beberapa mobil yang mungkin mobil Eropa ya itu rata-rata itu emang harganya itu kualitasnya bagus, cuman, ketika dia dijual kembali, nah itu harganya akan turun jatuh, mungkin bisa hampir setengahnya. Nah itu harus dipikirkan terkait tingkat penyusutan, karena penyusutannya lebih tinggi daripada mobil-mobil Jepang mungkin seperti itu. Nah, banyak banyak juga yang produk lain seperti produk laptop segala macam. Nah, itu kita harus lihat, dia garansinya berapa tahun segala macam. Nah, itu akan menjadi bagian daripada ukuran untuk menilai berapa sih penyusutan dari barang ini. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak hal ya, HP, apalagi barang-barang yang sifatnya elektronik, teknologi otomotif itu banyak sekali penyusutannya ya. Termasuk barang-barang seperti barang-barang gini ya, barang-barang meja segala macam itu juga pasti ada penyusutannya ya. Ya pasti meja akan rusak, pakaian juga akan lusuh seperti itu ya. Nah itu juga harus dipikirkan. Makanya dalam akuntansi kita sangat memperhatikan nilai penyusutan aset ini. Ya. Jadi kalau ingat ini karena ini sambil ini ya, sambil kita belajar tentang Islam, kalau ingat apa tuh sesuatu yang abadi itu hanya pahala ya. Yang abadi itu hanya pahala. Jadi kalau kayak barang-barang dunia ini pasti akan hilang ya. Jadi kalau menurut hadis Nabi itu ada 3 hal yang benar-benar jadi harta kita itu. Yang pertama adalah makanan yang kita makan hari ini dan itu pasti akan habis. Yang kedua adalah pakaian kita pakai hari ini atau peralatan kita, mobil kita atau pabrik kita gitu kan yang kita gunakan pada hari ini dan itu pasti akan ini ya, pasti akan menyusut itu.
pasti akan menyusut. Semua barang tuh pasti akan menyusut. Dan yang ketiga adalah sedekah kita. Dan itu yang akan menjadi investasi abadi di akhirat. Makanya ini harus penting ya. Penting saya sampaikan di awal sebelum kita mulai ke aspek-aspek yang lebih teknis. Ini contoh investasi awal ya. Kita menghitung sendiri misalnya. Teman-teman mau bikin pabrik apa nih? Rumah makan misalnya ya. Ada rumah makan di situ atau minimarket lah, ini kayaknya minimarket. Ya, saya contohkan di sini adalah minimarket. Itu ada rak barang, ada etalase, meja kasir. Ini sangat teknis. Teman-teman bisa sesuaikan dengan ini ya, dengan bentuk bisnisnya masing-masing. Kira-kira ininya apa, yang dibutuhkan apa, seperti itu. Nah, ini kan pilihan ya. Harganya berapa, mereknya apa, itu tergantung pilihan teman-teman ya. Dan bagusnya jangan merek yang murah ya, kayak AC misalnya, jangan merek yang murah, tapi umurnya pendek, cepat menyusut gitu ya. Itu harus dipikirkan ya. Jadi jangan beli asal murah, tapi juga harus bagus dan punya jaminan asuransi yang jaminan apa tuh? Garansi ya, Pak. Maaf. Jaminan garansi yang lama gitu itu akan menurunkan nilai penyusutannya. CCTV termasuk seperti itu. Banyak ya macam-macam ya. Sekarang nanti teman-teman bahasakan sendiri dengan kebutuhan masing-masing. Ini adalah contoh daripada untuk mengukur berapa sih total investasi yang kita butuhkan di awal usaha. Selanjutnya ada biaya operasional tahunan. Ya. Nanti ada namanya biaya operasional, ini kita hitung juga. Kita mau kasirnya berapa, pramuniaga berapa, jumlah karyawannya berapa, biaya listrik kira-kira di tempat ini berapa ya, telepon berapa segala macam ya. Ini tahunan ya. Kalau tadi sifatnya adalah aset, kalau sini sifatnya adalah apa yang kita keluarkan per tahun. Ini harus diukur secara setahun ya. Dan di sini kita juga memasukkan biaya penyusutan sini, karena ini akan menjadi salah satu variabel dalam menghitung cash flow ya, dalam menghitung cash flow. Seperti itu ya. Ini dihitung aja dengan sesuai dengan kebutuhan dan tempat masing-masing. Karena itu akan sangat berbeda. Di Jawa tentu lebih murah daripada di Jakarta gitu kan. Mungkin di Sumatera juga mungkin lebih murah daripada di Jakarta. Nah itu, dan mungkin biaya air misalnya kan di daerah kampung mungkin lebih murah karena air nggak menggunakan pump. Nah, itu bisa kita kurangi. Jadi ini makanya dalam aspek operasional yang saya pernah kita bahas sebelumnya, itu tempat juga akan menentukan biaya ya. Jadi kalau tempatnya salah satu variabel untuk menentukan lokasi adalah biaya di sana, berapa biaya listriknya berapa, biaya karyawannya berapa, itu bisa diukur dari UMP-nya, UMP-nya berapa itu. Karena kalau seandainya di bawah UMP juga akan menjadi bagian dari nilai minus dari perusahaan kita ya. Ya, minus dari perusahaan kita. Soalnya nanti juga kita harus pisahkan antara variable cost dan fixed cost. Mana yang sifatnya variable, mana yang sifatnya fix ya. Ini kalau udah fix, kita tentukan. Dan ini juga ada kemungkinan untuk biaya operasional ini naik tiap tahun ya. Ya, kita bisa lihat dari tren sebelumnya. Mungkin kayak gaji itu kan tiap tahun naik ya. Even bukan hanya gaji PNS ya, tapi gaji karyawan swasta itu juga naik. Dari apa? Dari UMP-nya. UMP provinsinya, upah minimum provinsinya itu akan naik. Dan itu seorang pengusaha juga harus berpikir sampai ke sana ya, Jadi itu sudah diantisipasi ya. Nanti saya ajarkan bagaimana mengukurnya dari sisi emas ya. Bagaimana dari harga emas seperti itu. Nanti akan lebih detail di aspek teknis. Cuman dari awal saya sampaikan kita harus biaya operasional tahunan ini tidak akan sama setiap tahun. Tidak akan sama setiap tahun. Bisa turun, bisa jadi kurang. Kalau misalnya turun, misalnya case-nya misalnya adalah ternyata di tahun kedua misalnya dia udah dapat diskon biaya telepon misalnya. Misalnya dia kerjasama sama provider tertentu, ternyata dapat biaya telepon yang lebih murah seperti itu. Biasanya ada tuh kerjasama antara provider telekomunikasi dengan perusahaan biasanya ada. Dan ini setiap aspek operasional tahunan ini bisa kita orang yang pengusaha yang baik itu dia bisa melihat bagaimana dia bisa menedus biaya operasionalnya sesuai dengan inovasi yang ada seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke analisis BIP. Ya, ini udah tahunan sama ini udah masuk. Selanjutnya adalah kita masuk ke BIP ya. BIP ini sangat masyhur ya, break even point. Jadi poin di mana dia balik modal bahasanya gitu ya. Balik modal. Diukur dari apa? Diukur dari tadi. Makanya kita tentukan dulu ada biaya tetap, ada biaya variabel. Jadi dan harga. Jadi bagaimana merencanakan laba perusahaan, manfaatnya, menentukan jumlah minimal produk yang harus dijual, menentukan harga dan menentukan target pemasaran. Jadi gini,
Jadi karena dia ini ada variable cost dan fixed cost. Jadi kalau ini adalah titik impasnya ya, maksudnya itu adalah titik impas. Jadi di titik penjualan berapa, di angka berapa barang terjual, dia akan bisa menutupi biaya tetap dan biaya variabelnya, seperti itu. Misalnya, dengan, katakanlah ini bahasa saya ya, fixed cost-nya adalah katakanlah 5 juta, variable cost-nya tiap produk adalah sekitar 10.000 atau 50.000 seperti itu. Harganya adalah 14.000 atau 20.000, atau harganya biasanya harga itu lebih besar daripada variabel ya. Biasanya harganya adalah 150.000. Nah, sekarang dari, ketentuan tersebut, di kuantitas produk berapa, dia akan bisa menutupi semua biaya itu. Jadi nutupi nol ya, artinya itu titik impas. Titik impas itu artinya dia nol. Jadi belum ada laba di sini ya, belum ada laba di sini. Jadi dia nol. Jadi misal katakanlah dari ketentuan tersebut, ternyata yang diuntungkan adalah total kuantitas yang dibutuhkan adalah sekitar 153 produk, contohnya gitu kan. Jadi dalam 1 tahun harus terjual 153 unit. Nah, baru dia bisa titik impas, baru bisa menutupi semua biaya tetap dan biaya variabel yang sudah ditentukan. Nah, kalau angka ini udah ketahuan 153 misalkan, dia bisa mengetahui nih laba dia kalau mau laba, saya mau labanya itu sekitar 50% atau 15%. Nah, tinggal dia tambahkan dari total ini BEP ini. Atau kalau kita bagi tahunan, misalnya dari 153 produk, itu kita bagi selama unit ya, unit misalnya itu unit, misalnya unitnya unit sepatu atau unit tas misalnya kan. Itu kita bisa bagi selama setahun. Jadi dalam setahun kita harus menjual berapa produk nih, per harinya berapa gitu kan. Lebih mudah kalau menghitungnya seperti ini. Kalau seandainya yang dia butuhkan adalah 365 produk gitu kan, dia tinggal dibagi, 1 hari berarti 1 produk harus terjual situ. Jadi dia bisa sampaikan ke bagian marketing, "Oh marketing, target kamu per hari adalah 1 produk, 1 hari 1 produk." Gitu. Yang penting gimana caranya dalam setahun ini harus terjual 365 produk, seperti itu. Nah, baru dia bisa mencapai titik impas, seperti itu. Tuh, kalau seandainya titik impasnya nggak mencapai juga gitu kan, dia bisa menaikkan harga ya. Otomatis dengan konsekuensi kalau harga naik, otomatis demand akan turun ya, sesuai dengan mekanisme demand dan supply. Dan itu sangat jarang dilakukan oleh pengusaha ya. Ya, yang penting harga itu ya bagaimana harga sesuai pasaran, terus kuantitasnya bisa menyesuaikan. Seperti itu ya. Ini penting. Selanjutnya adalah analisis cash flow. Cash flow ini gampangnya adalah dia adalah menambahkan ada 2 macam ya, sebelumnya saya akan bahas dulu. Ada namanya cash keluar yang bisa dikeluarkan di awal usaha, cash outflow ya. Ada juga cash inflow, merupakan dana masuk selama usaha berjalan. Jadi cash outflow itu yang investasi awal kita ya, di awal usaha. Ya untuk biaya modal segala macam ya, barang modal. Cash inflow adalah cash yang masuk ya, dari usaha kita, dari penjualan kita tuh ada yang masuk, itu yang akan menjadi, yang kita sebut sebagai cash inflow ya. Kalau ini ada 2 rumus ya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kalau dia tanpa hutang ya itu lebih gampang menghitungnya ya. Jadi kalau kita nggak berhutang dengan bunga, itu memang lebih gampang hidup kita. Secara teori juga lebih gampang untuk menghitungnya. Ya, kita hitung yang tanpa bunga dulu ya. Jadi kalau net cash flow, NCF ini adalah net cash flow ya. Jadi rumusnya adalah laba bersih ditambah penyusutan ya, laba bersih ditambah penyusutan. Laba bersih ini apa? Laba bersih ini adalah laba setelah pajak pastinya ya. Atau kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa ekonomi Islam mungkin kalau dia sifatnya usahanya perorangan adalah laba setelah zakat gitu ya. Jadi zakatnya dikeluarin dulu nih, baru disebut laba bersih. Jadi kalau maksudnya tuh hartanya udah bersih nih, kalau zakatnya belum keluar berarti artinya hartanya belum bersih kan. Jadi harta setelah zakat atau setelah pajak kalau dalam negara ya, seperti itu. Ditambah dengan penyusutan. Nah, itu adalah cash flow kita ya. Kalau dalam sisi ini itu lebih ini ya, lebih ribet ya. Ya ada namanya laba sebelum bunga dan pajak ya, itu umum lah ya. Laba sebelum depresiasi bunga dan pajak ya. Nah, ada masukkan unsur bunga di situ ya. Ada masuk unsur bunga. Nanti kita nggak perlu, insya Allah nanti dalam contoh kita saya nggak akan masukkan teori yang ini. Nah, nanti bisa teman-teman coba di tempat yang lain.
Selanjutnya adalah analisis payback period, adalah waktu yang diperlukan untuk menutupi kembali pengeluaran investasi dan menggunakan net cash inflow. Jadi payback period seperti namanya ya, itu adalah periode dia bisa bayar kembali gitu ya. Jadi misal dengan investasi dia misal katakanlah minjam ke bank atau minjam ke saudaranya itu sekitar 150 juta. Nah, di bulan keberapa atau di tahun keberapa dia bisa kembalikan uang tersebut ya. Nah, berdasarkan ini ya, berdasarkan apa? Berdasarkan cash inflow-nya. Cash inflow-nya berapa gitu ya. Di angka berapa? Seperti di tahun berapa maksudnya? Misalnya dari usaha ini yang bagus itu 3 tahun ya. Jadi kalau kalau bisa jangan terlalu lama berhutang. Jangan terlalu lama berhutang. Jadi kalau saya sarankan ya 3 tahun lebih lah itu nggak apa-apa. Jadi di bawah 4 tahun. Patokannya seperti itu. 5 tahun itu udah maksimal ya. 5 tahun udah maksimal ya. Tapi kalau lebih ya otomatis akan jadi besar ya beban hutangnya. Nanti kita akan sesuaikan kalau ini dengan goal value method ya nanti. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita menghitung di tahun berapa, di bulan keberapa, dan di hari keberapa. Ini sama sampai detail itu ya. Kita bisa mengembalikan hutang tersebut. Nah, ini penting untuk meyakinkan para investor bahwa sesungguhnya usaha kita ini layak untuk dijalankan. Ya. Rumusnya bisa dilihat sendiri ya. Ada pengembalian modal di situ. PP itu ya payback period ya. Pada tahun terakhir saat jumlah besar kas masih belum. Jadi ini ada N-nya segala macam. Nah, ada dua rumus ini. Rumus yang paling atas itu kalau diasumsikan laba bersih sama setiap tahunnya. Tapi ini sangat jarang ya. Jadi nggak ada orang tiap tahun tuh laba bersihnya sama ya. Jarang ya. Kalau ini sangat gampang menghitungnya. Tapi kalau dalam ini nanti kita akan lebih teknis ini. Ada beberapa rumusan yang akan kita bahas ini. Ya. Selanjutnya ada juga, nah ini kita masuk ke yang keberapa tadi? Ketiga ya, rumus yang ketiga. Ada namanya goal value method. Nanti akan saya compare dalam prakteknya dengan net present value. Ya, jadi kita menggunakan standar emas dalam perhitungan goal value method dasar pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Jadi emas itu emas adalah ukuran nilai ya. Jadi bukan nilai bersama fluktuasi flat money yang rentan inflasi. Ya, jadi bukan berdasarkan flat money. Ya. Jadi flat money itu nggak ada basisnya. Metode ini sebenarnya sangat tepat untuk kalau teman-teman menggunakan angka mudharabah atau musyarakah ya. Jadi kita akan mengurangi dengan nisbah bagi hasil nanti. Ya. Jadi akan menentukan pendapatan dengan nisbah bagi hasil. Jadi benar spesifik sampai ke sana ya. Jadi setelah dikurangi nisbah bagi hasil berapa yang kita dapatkan atau berapa yang investor dapatkan dari usaha kita. Ya. Bukan berdasarkan dari bunga yang fluktuasi setiap tahun seperti itu. Ada yang unik dengan bunga ini ya. Jadi kalau kita lihat setiap tahun itu Bank Indonesia akan menerbitkan namanya suku acuan bunga. Ya, itu saya lihat kecil ya. 3%, 5% gitu ya. Cuman dalam prakteknya di perbankan menurut laporan di OJK itu maka belah ada yang sampai 9%, 10% ya. Jadi antara suku bunga acuan dengan praktek lapangan itu sangat hampir 2 kali lipat gitu. Nah, harusnya itu kalau menurut saya sih baiknya suku acuan itu menjadi standar maksimal gitu ya. Bukan standar minimal ya. Itu lebih baik. Ya, karena bunganya lebih kecil seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini dicatat aja rumusnya. Nanti seolah kita akan praktik aja untuk lebih bisa memahami bagaimana prakteknya di lapangan. Selanjutnya adalah ada namanya goal index ya. Ini adalah bentuk lain daripada profitability index, yaitu rasio antara present value emas, nilai emas sekarang ya, dan nilai emas saat dia dikeluarkan pertama kali ya. Ini gampang, nanti kalau goal value metricnya udah ketemu, goal indexnya tinggal dibagi aja ya, berapa ya, tinggal dibagi dengan nilai emas ya. Kan nilai emas ini kan setiap tahun naik ya. Ya. Tiap tahun naik. Jadi kan kita ukur ternyata berapa sih secara gram emas yang didapatkan oleh investor berapa. Ya, apakah naik, apakah turun berdasarkan nilai naik turunnya emas. Seperti itu. Nah, ini praktek buat teman-teman. Silakan boleh dicoba nanti setelah praktek yang saya lakukan. Silakan boleh dicoba di rumah. Ini menjadi bagian dari tugas ya. Ya, baik bagi mahasiswa atau bagi para thalabul ilmi yang melihat video ini bisa dicoba. Semoga bisa bermanfaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom YouTube atau lebih kalau mahasiswa di forum ya. Nanti saya sediakan ada forum tanya jawab di situ. Silakan
Kalau ada pertanyaan lebih detail di sana, lebih teknis, mau ada yang mau dikonfirmasi silakan tanya di sana ya. Oke, sekarang kita masuk ke praktek. Coba sebentar. Nah, ini udah saya buat. Jadi ada analysis cash flow, BEP. Ini udah ada semua ya. Nah, katakanlah di sini total investasi awal ini akan saya coba buat secara perlahan ya, biar kita mudah memahaminya. Investasi awalnya adalah 500 juta rupiah ya, dengan dari berbagai sumber. Nanti kita akan lihat di aspek syariahnya nih. Ini sumber pinjamannya sesuai syariah apa enggak. Tapi di sini kita nggak akan bahas itu dulu. Oke, kita tentukan investasi awalnya adalah 500 juta. Untuk kebutuhan apa aja? Contohnya untuk bayar kasir, bagian gudang, manajer, segala macam ya. Nah, ada juga penyusutan di sini. Jadi penyusutan di sini saya ambil sekitar 10% dari total investasi. Ya. Ini untuk gampang menghitungnya aja ya. Jadi biasanya emang kalau rata-rata itu 10% dari tingkat investasi. Itu tingkat penyusutannya. Ya. Nah, ini udah ada sebelumnya. Ya, ini kita close dulu. Nah, sekarang kita tentukan pertama kali adalah kita mau jual di harga berapa. Misalnya kalau kita mengacu kepada apa tuh yang kemarin kita pelajari terkait operasional, misalnya adalah satu unit apa tuh satu lusin ya, satu unit itu diukur dengan satu lusin kaos jilbab misalnya kan, satu lusin jilbab itu dianggap satu unit ya. Katakanlah kita mau jual satu lusin jilbab seharga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini harga grosir ya, mungkin kalau mungkin di lapangannya mungkin 1.200.000 ya dijual di resellernya, cuman karena kita produsen kita jual dengan harga 1 juta rupiah. Ini saya lalu HPP, harga pokok penjualan atau sama dengan biaya produksi diasumsikan adalah 70% dari harga jual atau bisa lebih kecil ya. Kalau produksinya banyak mungkin dapat diskon dari supplier bahannya mungkin lebih kecil. Katakanlah 65%. Saya pengen 65% aja deh. Sini coba. Ya, 65%. Ya. Ini yang membedakan dengan industri ya. Kalau kita produksi rumahan dengan industri, otomatis kalau industri itu makin besar skalanya, itu akan makin kecil biaya produksinya. Seperti itu. Makanya kalau perusahaan-perusahaan ya atau minimarket seperti Jamtos itu kan harganya bisa lebih murah daripada minimarket yang lebih kecil. Seperti itu ya. Atau kayak Fresh gitu ya. Kalau di Jambi ya ada Fresh. Fresh itu walaupun dia kecil tapi dia cabangnya banyak. Suplainya satu. Sama aja kayak Jamtos jatuhnya itu. Cuman dia dipecah aja di tiap daerah. Itu masalah strategis aja itu. Ya. Beda sama kayak kita warung rumahan gitu kan. Kita belinya kan skalanya kecil. Otomatis biaya HPP-nya juga akan lebih tinggi gitu kan, lebih tinggi. Nah, ini contoh katakanlah 65%. Oke, berarti ini nanti dikali berarti sekitar 650.000 ya. Jadi HPP-nya adalah 650.000. Ini saya tulis ya di sini 650.000. Jangan lupa dikasih ini ya, biar kita enak ngitungnya. Akuntansi. Tuh, udah keluar angkanya. Oke, sekarang kita tentukan berapa sih barang yang harus kita jual. Bagaimana cara menentukannya? Kita gunakan analisis BEP. Ya. Berapa sih titik impas ya? Titik impas daripada barang yang kita jual seperti itu. Contoh katakanlah biaya tetapnya. Biaya tetapnya dari mana? Biaya tetapnya diukur dari ini. Dari total biaya operasional setahun itu berapa? Ya. Total biaya operasional setahun itu berapa? Misalnya di sini dapat 160. Jadi kalau kita lihat rumusnya di sini. Nah, jadi semua total biaya di tahun ke ini, di tahun pertama itu kita jumlahkan baik dari gaji karyawan sampai biaya penyusutan ya. Itu semuanya kita jumlahkan, dapatlah angka ini. Sekarang kita asumsikan, ini kita tentukan langsung ya biaya tetap selama 5 tahun. Berarti kita harus tentukan berapa biaya tetapnya di tahun kedua. Katakanlah dengan asumsi setiap tahun biaya tetap akan naik 10% ya.
biaya tetap akan naik 10%, berarti sama dengan ini angka ini ya, gaji tahun sebelumnya dikali 10% ya, berarti 0,1 ya, 0,1 ditambah lagi dengan gaji sebelumnya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi silakan gaji tahun kemarin dikali 10% ditambah dengan gaji kemarin. Ya, jadi dapatkanlah angka 1.650.000 rupiah. Terus kita tarik ke bawah. Nah, ini keluar. Nah, otomatis keluar juga langsung di sini ya. Jadi total biaya di tahun ini adalah sekitar ini. Ini naik 10% ya. Begitu pula dengan selanjutnya. Kalau ini berarti angka ini, maaf, kita kasih kurung dulu ya. Enggak dikasih kurung juga nggak masalah sih. Karena perkalian dulu 0,1 ditambah gaji ini. Nah, ini gaji untuk tahun ketiga, gaji kasarnya. Jadi ini juga bagus ya, kita bisa melihat ternyata kalau kita bikin proyeksi seperti ini, otomatis karyawan kita akan betah ya. Karena setiap tahun gajinya naik. Nah, tapi dengan gaji yang naik ini bagaimana kita juga bisa membuat nyaman karyawan, tapi kita juga tetap untung gitu. Kalau bisa untungnya makin berlipat. Selanjutnya juga ada sekarang tahun keempat ya. Tahun keempat berarti tinggal sama ya rumusnya, tinggal dikali 0,1 ya. 0,1 itu kan sampai 10% ya. Ditambah, maaf. Aduh, ini ada yang lewat. Nah, kita tarik ke bawah. Oke. Dan begitu selanjutnya. Dikali 0,1 ditambah, nah, tarik ke bawah. Ya. Nah, ini langsung muncul di sini. Ini otomatis sudah saya bikin itunya, kolomnya ya. Jadi ini sudah langsung sini, jadi langsung kelihatan. Ini adalah total biaya tetap selama 4 tahun ya, dan berbeda-beda. Karena asumsinya biaya tetap adalah naik 10% per tahun gitu ya. Ini luar biasa ya. Gaji kasir dari 1.500 jadi 2.100.000. Otomatis dia akan semangat nih